Namun Yesus pada hari ini memberi kita dua petunjuk luar biasa untuk dapat membedakan jika kita menghadapi tanda-tanda kerajaan surga. Tanda-tanda itu adalah sesuatu yang kecil, hampir tidak terlihat, tidak ada yang luar biasa, dan itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Frater Andra pagi hari ini dalam permenungan kita Senin 31 Juli 2023. Kita awali permenungan kita hari ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu untuk segala kemurahan, rahmat, dan cinta-Mu yang boleh kami alami dari malam tadi hingga pada pagi hari ini, sehingga kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan kami pun boleh kembali memuji dan memuliakan Dikau. Berkatilah kami hari ini dalam segala tugas, pelayanan, dan perutusan yang Engkau percayakan kepada kami, agar semua aktivitas yang boleh kami lalui pada hari ini sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu sendiri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 35. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar tentang suatu momen di mana Musa dalam perjumpaannya dengan Tuhan di atas gunung, dan yang diakhiri dengan perjanjian Tuhan dengan umatnya. Ini juga merupakan momen puncak dalam sejarah kelompok bangsa Israel yang telah meninggalkan Mesir dan
berjalan menuju masa depan yang tidak mereka ketahui, tanpa kekuatan lain untuk diandalkan selain iman kepada Tuhan yang menyertai mereka. Menarik sekali ketika kita melihat adegan dalam bacaan pertama hari ini, di mana bangsa Israel juga mereka mulai khawatir dengan kepemimpinan Musa. Mereka juga menemukan diri mereka sendiri di puncak itu. Artinya sudah timbul pemberontakan kecil di dalam hati mereka untuk berpaling kepada Allah yang lain. Oleh karena itu mereka meminta Harun untuk membuat bagi mereka suatu berhala, anak domba. Jadikan kami Tuhan yang akan berjalan di depan kami, karena kami tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa yang membawa kami keluar dari Mesir. Saudara dan saudariku yang terkasih, ini merupakan gambaran yang luar biasa dan sangat jelas tentang apa yang terjadi pada manusia dulu dan sekarang. Marilah kita sedikit melihat waktu kita saat ini. Referensi kepada Tuhan menghilang di banyak bidang kehidupan masyarakat kita, dan itu bisa ditafsirkan sebagai bentuk kebebasan dari manusia. Tapi sungguh luar biasa penampilan dan pertumbuhan dewa-dewa di zaman kita ini, yaitu mereka yang mungkin sebagai idola kita yang kita layani, seperti uang, kekuasaan, kesuksesan, dan lain-lain. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendengar dalam bacaan Injil hari ini dua perumpamaan kecil yang merupakan bagian dari bab Injil Matius, di mana Yesus berbicara tentang kerajaan surga. Kedua bagian kecil ini merupakan kesamaan yang jelas. Betapa kecilnya kerajaan surga ini, yaitu biji sesawi dan sejumput ragi. Dan menjadi pertanyaan kita adalah, di mana kita akan mendapatkannya? Bagi mereka yang mendengarkan Yesus, seperti juga bagi kita, gagasan tentang kerajaan, dan terlebih lagi jika itu adalah kerajaan Allah, kemungkinan besar dikaitkan dengan kebesaran, kekuatan, kemuliaan, kemegahan, kecemerlangan, dan terlihat juga tanda-tanda yang menyilaukan karena kehadirannya yang jelas. Sesuatu yang mirip dengan apa yang terjadi pada orang Israel di padang gurun, di mana mereka ketika mereka tidak lagi melihat Musa, ketika mereka telah lama menunggu Musa, mereka mulai mencari Allah yang lain, yaitu mereka membutuhkan berhala untuk membawa mereka keluar dari penindasan itu. Namun Yesus pada hari ini memberi kita dua petunjuk luar biasa untuk dapat membedakan jika kita menghadapi tanda-tanda kerajaan surga. Tanda-tanda itu adalah sesuatu yang kecil, hampir tidak terlihat, tidak ada yang luar biasa, dan itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dan kita mungkin juga tidak memberikan pertimbangan khusus seperti halnya biji sesawi dan ragi. Ini adalah proses pertumbuhan yang terjadi secara tersembunyi di dalam dan juga mengikuti liku-liku yang berada di luar jangkauan kita
dan kita akan sulit untuk melacaknya dari luar diri kita. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menghadapi situasi drama manusia ini, Yesus mendorong kita untuk tidak kehilangan harapan. Benih sudah cukup untuk memiliki tanaman yang menghasilkan bunga dan buah. Sedikit ragi sudah cukup untuk membumbui seluruh adonan. Dan benih itu ada di dunia, dan ada ragi yang terus memfermentasi adonan. Marilah kita sekarang menikmati kehadirannya yang penuh kasih di bumi ini, kehadirannya yang nyata, yang hening, dan biarkan Dia melakukan apa yang Dia inginkan, mengubah kita, mengetahui bahwa setelah kematian kita, kehadirannya akan sejelas hari yang cerah untuk memberi kita kebahagiaan penuh dan selamanya yang kita semua dambakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umat-Mu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menard y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.